Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang ketulusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Katakan saat ku menyembah, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja. Saat memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat menyembahmu, ya Tuhan, Rohmu bekerja. Saat memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang ketulusanmu. Saat ku sembah, pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Ku angkat Mari jemaat bangkit berdiri dan menyembah. Haleluya. Masuk dalam hadirat. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja Tuhan, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu,
haleluya. Menyembahmu Tuhan, haleluya. Kita yang baik. Haleluya. Dialah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, selamanya. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber, Dia sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Hari ini adalah harinya Tuhan.
ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan sambil kiri kananmu hari ini. Di mana? Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan mari bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari jemaat Tuhan katakan hari ini. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Salam bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Haleluya, bersuka, bersuka. Haleluya, haleluya. Sungguh hari ini kami tahu Tuhan, Engkau menyuruh kami untuk bersuka cita. Yes, Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ya Tuhan. Ku kuat karena
sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian. Ku yakin hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ya Tuhan. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Puji saja disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. 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 Amin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai, memimpin dan menguasai setiap kehidupan kita sekalian. Saya berdoa supaya dimanapun kita ada, dimanapun apapun yang kita kerjakan, sungguh penyertaan dan anugerah Tuhan melimpah. Kita ada di bulan Agustus, bulan yang spesial bagi bangsa kita. Ya, kita berdoa supaya di kemerdekaan kita di tahun 2022, peringatan kemerdekaan RI yang kita kasihi, sungguh-sungguh Tuhan bekerja bagi bangsa kita. Sudah dimerdekakan dari penjajahan bangsa lain, tetapi kita berdoa supaya ada kemerdekaan di dalam seluruh jiwa dan juga mental dari bangsa kita. Dan Tuhan menjadikan Indonesia raya. Saudara, bulan ini kita mengambil tema tentang kekuatan dan kuasa yang ada di dalam firman Tuhan. Ya, minggu kemarin Bapak Gembala sudah menyampaikan tentang kekuatan dan kuasa yang ada di dalam firman Tuhan. Saya berdoa supaya kalau saudara berkenan maka boleh mengulang, boleh melihat dan belajar bersama-sama dengan program itu. Saya memberi judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah kekuatan firman Tuhan. Katakan sama-sama, kekuatan firman Tuhan. Ya, amin saudara. Dan selalu saya katakan bahwa saya menjadi murid juga di dalam pengajaran yang kita sama-sama belajar. Saudara, mari kita belajar bersama-sama, siapkan catatan saudara. Saya mau bertanya, siapa saudara di sini termasuk saya yang mau berbahagia? Pertanyaan klise sebenarnya. Semua kita mau berbahagia. Itu merupakan satu kerinduan bagi setiap orang untuk berbahagia. Dunia
secara umum keadaan membawa kita bahwa ukuran kebahagiaan itu bermacam-macam. Kalau kita mandiri secara keuangan tidak salah. Kalau kita mencapai satu posisi tertentu tidak salah juga. Tetapi mari kita belajar kekuatan dan kuasa firman. Apa yang firman Tuhan katakan? Siapa itu orang yang berbahagia, saudara? Ya, mari kita buka di Mazmur 1. Dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, katakan dengan yakin dan beriman sungguh-sungguh. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa orang yang berbahagia? Firman Tuhan dengan jelas katakan buat saya dan saudara hari ini. Siapa orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia yang pertama, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapa orang fasik, saudara? Orang fasik adalah bukan hanya sekedar berbuat jahat, tapi dia jauh lebih jahat dibandingkan orang yang berbuat jahat. Orang fasik adalah orang yang tahu hal yang benar harus dikerjakan, tetapi tidak mengerjakannya dengan sengaja melawan kebenaran. Itu orang fasik. Dan dikatakan, kita berbahagia saat kita tidak berjalan, saat kita tidak bergaul, bersahabat. Kita harus bergaul dengan semua orang. Tetapi Alkitab katakan orang yang berbahagia orang yang tidak berjalan, tidak mengikuti istilah yang lainnya. Nasihat orang fasik. Hari-hari ini kita perlu belajar untuk bijak. Dengan siapa kita minta nasihat. Dengan siapa kita meminta saran dan dengan siapa kita bermitra. Alkitab katakan orang berbahagia adalah orang yang tidak ikut, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kita sudah tahu dosa adalah pelanggaran ketetapan Tuhan. Saudara, hari-hari ini menjadi seorang hamba Tuhan pun juga tidak mudah. Kita tidak mudah untuk tetap mempertahankan kebenaran. Kenapa? Waktu kita menyatakan satu kebenaran, kita menyatakan hal yang sesuai firman Tuhan, belum tentu orang bisa menerima. Bahkan mungkin saudara dan saya akan ditolak, akan ditinggalkan. Tetapi Alkitab katakan yang berbahagia itu orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apa itu berdiri di jalan orang berdosa? Yang tidak sepakat dengan keputusan dan tindakan orang-orang yang melanggar firman Tuhan. Dan orang yang berbahagia adalah yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ngobrol, kongko, chit-chat itu hal yang wajar dan hal yang baik. Kita perlu bergaul, kita perlu memiliki komunitas yang sehat. Tetapi dikatakan yang tidak duduk adalah di dalam kumpulan apa? Yang pencemooh. Apa itu pencemooh? Yaitu orang yang meremehkan kebenaran. Oh, jangan terlalu fanatik. Oh, nanti kamu kayak malaikat. Ada sebuah pemikiran untuk mendegradasi, untuk menurunkan hal-hal benar yang harus kita kerjakan. Saya dan saudara kerjakan. Bukankah ini kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, hari ini saudara, saya menguatkan saudara dan juga saya pribadi untuk pegang firman Tuhan. Kalau engkau mau berbahagia, itu yang Alkitab katakan. Siapa orang berbahagia saudara? Adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bukan hanya suka, tapi merenungkan. Hagah. Bapak Gembala sering katakan itu. Jadi dalam semua keadaan, setiap situasi dan keputusan kita, maka firman Tuhan itu seperti mengiang terus di dalam hati dan pikiran kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang suka dengan Taurat Tuhan. Sekarang ada handphone yang isinya ayat-ayat firman. Itu pun juga tidak salah, saudara bisa mengerjakan itu. Orang yang suka dan merenungkan. Apa kesukaan saya dan saudara? Apa yang saya dan saudara lebih banyak merenungkan? Apa kita lebih banyak merenungkan berita, data? Beberapa saat yang lalu ada hamba Tuhan, Pastor Frankie mengatakan itu. Informasi itu data, tapi kebenaran firman itu yang akan menumbuhkan iman saya dan saudara. Seringkali kami tidak janjian, belum tahu tema setelah itu. Tetapi Tuhan selalu menuntun dengan kepekaan-kepekaan yang Tuhan inginkan untuk saya dan saudara kerjakan. Secara khusus untuk Jemaat Arauna. Tuhan sedang berbicara. Kenapa kita diminta di ayat 1 dan yang kedua itu? Di ayat yang ketiga dikatakan kalau kita mengerjakan hal-hal yang tadi,
Maka saya dan saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bukan sembarangan pohon, ada banyak pohon. Tapi saya dan saudara dikatakan seperti pohon yang di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Menghasilkan buah pada musimnya, saudara. Ya, ada keadaan sekalipun sudah musimnya, pohon itu tidak mengeluarkan buah. Tetapi Tuhan katakan di setiap musim, maka buah hidup-hidup kita itu keluar. Buah roh, buah kesaksian mujizat, buah kekuatan, buah ketangguhan dan perjuangan iman kita. Ya, dan dikatakan tidak layu daunnya. Ini bicara soal kesegaran. Ya, tidak mudah digoncang-ganjingkan oleh situasi dan kondisi. Saudara sedang berdoa di tahun 2023. Mari kita berdoa. Kalaupun ada keadaan yang lebih gelap secara ekonomi, Tuhan mengatakan bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang percaya katakan amin. Yes, ya. Dan dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja, saudara, apa saja. Tentunya yang sesuai dengan firman Tuhan yang tidak menurut jalan orang berdosa. Nah, saudara, apa yang dibutuhkan pohon sebenarnya? Yang pertama, pohon itu gak butuh yang macam-macam. Kalau saya dan saudara pohon, maka yang dibutuhkan pohon adalah akarnya harus kuat. Karena kesehatan pohon ditentukan oleh akar. Akar itulah yang terus tidak kelihatan, tetapi dia masuk ke dalam untuk mencari sumber air, sumber makanan yang menumbuhkan sebuah pohon. Apa yang dibutuhkan pohon? Yaitu sumber air. Tahukah saudara, firman Tuhan, perkataan Tuhan dilambangkan seperti aliran air itu. Dan sebuah pohon membutuhkan yang ketiga adalah menetap untuk tertanam. Bayangkan jika hari ini pohon itu ditanam di rumah si A, besoknya dicabut ditanam di rumah si B, besoknya lagi dicabut ditanam di rumah si C. Pohon itu bisa mungkin bertumbuh tapi tidak sehat, tidak segar daunnya dan tidak menghasilkan buah pada musimnya. Saya dan saudara selain tertanam dengan firman Tuhan, saudara mesti tertanam di dalam komunitas dan juga gereja lokal. Itu menjadi media tanah kita untuk menjadi subur. Saudara, sebuah pohon butuh untuk menetap dan tertanam supaya sehat. Yang percaya katakan amin. Kekuatan firman yang mengubah kehidupan. Saya berdoa dimanapun kau ada dan apapun kau alami, tangkap yang Tuhan bicara. Bahwa ada kekuatan dari firman yang akan mengubah hidup saya dan saudara. Nah, bagaimana kekuatan firman itu bisa terjadi? Saudara, yang pertama mari kita buka di Yohanes 14 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dikatakan siapa yang dibilang mengasihi aku? Kalau saudara mengatakan kepada seseorang, apakah engkau mengasihi aku? Iya, aku mengasihimu, aku mencintaimu, katakan seperti itu. Mirip saudara, Tuhan katakan orang yang mengasihi Tuhan, itu ada yang memegang perintahku. Di mana ada perintah Tuhan? Di Alkitab, di dalam firman Tuhan. Dan melakukannya. Ternyata beribadah minggu bagus, pakai kalung salib bagus, beragama bagus, tetapi saya dan saudara dikatakan mengasihi Tuhan waktu kita pegang perintah Tuhan dan melakukannya. Di situasi, di kondisi, bertemu dengan orang bermacam-macam seperti apapun tingkah lakunya. Kita tetap memegang dan melakukan firman Tuhan. Apa yang saudara dan saya pegang dan saudara lakukan? Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi penggerak dalam kehidupan saya dan saudara? Saya berdoa kita mengalami itu bahwa saya dan saudara adalah orang mengasihi Tuhan karena kita memegang dan melakukan firman Tuhan. Ukuran cinta, ukuran kasih kita kepada Tuhan adalah waktu kita memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Apa akibatnya saudara? Kita dikasihi Tuhan dan saudara, waktu kasih Kristus nyata dalam hidup saya dan saudara dikatakan, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Keren banget saudara. Nah,
memegang firman Tuhan. Mari kita sama-sama catat saudara ya, memegang. Dipakai kata accept. Apa itu memegang firman Tuhan? Ya, apakah kita pakai aksesoris kekristenan begitu atau kita sepertinya setiap kali ngomongnya ayat? Bukan, saudara. Kata memegang itu dipakai kata accept, artinya menerima, menyetujui, menyambut firman Tuhan. Bersikap seperti anak kecil yang sederhana dan tanpa debat yang rumit. Saudara, firman Tuhan itu ada logos dan rema. Logos adalah firman Tuhan yang tertulis. Kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan yang elektronik di gadget kita, di gawai kita, saudara. Yang tertulis, letterlek, ya, hurufiah. Tetapi ada yang kedua, firman Tuhan yang bekerja secara rema. Apa itu rema? Firman Tuhan yang jadi daging. Firman Tuhan yang khusus bagi orang khusus, di situasi khusus, di tempat yang khusus. Artinya ada sebuah kondisi. Waktu firman logos itu kita sudah pegang, sudah kita baca, bahkan saudara memorize, menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Pada waktu kita menghadapi situasi tertentu, kondisi tertentu, maka itu menjadi rema. Kalau ada Alkitab mengatakan bahwa orang tidak hanya hidup hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap perkataan firman Tuhan, dikatakan di situ adalah rema. Pernahkah saudara satu waktu di sebuah kondisi yang sangat terjepit atau sangat gelap, atau pikiran-pikiran yang menekan kita, tiba-tiba ada satu firman Tuhan yang seperti air yang sejuk menjamah saya dan saudara? Ya, itulah rema. Oleh sebab itu kita perlu bersikap seperti anak kecil yang sederhana. Kalau Alkitab bilang A, ya udah percaya A. Tidak perlu yang neko-neko sampai kita jelimet, pusing, rumit, diperdebatkan. Karena di mana ada rema, perkataan yang rema, firman Tuhan yang jadi rema, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, kekuatan yang hebat terjadi, perjuangan yang tidak lelah terjadi. Karena ada kuasa dalam firman Tuhan. Yang kedua dikatakan, siapa yang mengasihi Tuhan yaitu melakukan firman Tuhan. Kata melakukan yaitu obey, taat. Apa itu melakukan firman Tuhan? Taat, patuh, tinggal di dalam firman. Respect, menghormati, menghargai firman Tuhan. Saudara, ketaatan itu sekarang dan lengkap. Ketaatan yang ditunda itu bukan ketaatan. Apakah saya dan saudara di semua situasi kita lebih pegang, kita lebih taat sama firman Tuhan, lebih daripada apa kata situasi dan kondisi kita dalam sebuah keadaan? Apakah pertimbangan-pertimbangan pikiran saya dan saudara itu lebih menguasai saya dan saudara dibandingkan firman Tuhan? Tapi waktu kita memegang firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, ada ketaatan yang kita kerjakan dan ada kuasa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah ketaatan kita, saudara. Dan apa akibatnya di ayat tadi katakan? Kristus menyatakan dirinya pada kita. Saya berdoa supaya ini terjadi. Bayangkan kalimat ini sederhana tapi penuh dengan kuasa. Kristus menyatakan dirinya. Dimanapun engkau, apapun yang engkau hadapi. Waktu engkau pegang firman, Kristus yang akan menyatakan dirinya. Dan kalau dia menyatakan dirinya, kehadirannya nyata, kuasanya nyata. Saudara, saya gak kenal dengan presiden kita. Tapi tahukah saudara, kalau presiden itu hadir, bukan hanya pribadinya yang hadir, fisiknya yang hadir. Tapi kepenuhan kuasa, powernya dia akan hadir. Apa yang dia katakan, apa yang dia suruh akan terjadi. Amin, saudara. Minta untuk Kristus menyatakan dirinya. Pada waktu kita menghormati, kita mentaati firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kekuatan, kuasa firman Tuhan itu bisa terjadi, saudara. Kita buka di Yohanes 8 ayat 31. Ini merupakan ayat tema kita, Jemaat Arauna di bulan Agustus. Ayat 31 dari Yohanes 8. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kita baca ayat yang ke-32 bersama-sama, 2-3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana caranya kita tetap dalam firman Tuhan, saudara? Ya, di Yohanes 8 ayat 31 tadi dikatakan, kalau kita tetap di dalam firman itu murid. Murid itu bukan hanya sekedar aksesori kekristenan. Bukan hanya sekedar saudara rajin ke ibadah hari Minggu, no. Tetapi apakah saya dan saudara tetap di dalam firman Tuhan? Apa itu tetap? Yaitu tinggal, merenungkan, memperkatakan, taat, setia, melakukan firman Tuhan dengan tidak menyimpang. Apa yang saya dan saudara
kerjakan pada waktu menghadapi sebuah keadaan? Apakah kita tetap dalam firman Tuhan? Atau kita mulai goyah karena mulai melihat situasi, melihat kondisi, melihat perlakuan-perlakuan orang yang merugikan kita? Atau kita tetap tinggal dalam firman Tuhan, logos, dan kemudian akan menjadi rema secara spesial Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita? Dan apa akibatnya, saudara? Pada saat kita tetap dalam firman Tuhan, bukan hanya kita jadi murid Tuhan, tapi pengertian, pengenalan akan kebenaran itu yang akan memerdekakan saya dan saudara. Katakan sama-sama memerdekakan. Yes. Saudara, mengerti dan mengetahui kebenaran itu penting, saudara. Ya. Ada satu kisah, saudara, tentang satu orang ya di Guam di tanggal 24 Januari 1972, malam hari itu di Guam, saudara. Ada dua orang yang akan menangkap udang, mencari udang di sungai Tolovo di Guam, saudara, yaitu Bapak Jesus Duenas dan Bapak De Gracia. Singkat cerita, pada waktu mereka lagi mau cari udang, saudara, tiba-tiba ada satu pria keluar dari seperti kayak semak-semak yang ternyata itu adalah seperti gua yang ditutupi oleh daun-daun kering, tempat dia tinggal. Dan pria ini menyerang dengan membabi buta dan hampir mencelakai dua orang bapak ini. Tapi kemudian mereka melumpuhkan orang ini dan mengikatnya. Orang ini menangis, memohon-mohon untuk tidak dicelakai dan bisa dibantu, diselamatkan seperti itu. Nah, singkat cerita, ternyata orang itu siapa, saudara? Orang itu adalah seorang warga negara keturunan orang Jepang, saudara. Bernama Soichi Yokoi, yang saat itu berusia 57 tahun. Siapa dia, saudara? Dia adalah tentara Jepang yang bersembunyi sejak 28 tahun yang lalu. Jadi dia tidak tahu kalau perang dunia kedua itu sudah beres, sudah berhasil. Dan dia tetap ada di sebuah hutan, terlantar hidupnya sendirian, keadaan yang sangat mengenaskan. Ya, hidup dengan apa adanya di hutan seperti itu. Kenapa? Dia nggak ngerti kebenaran. Kebenarannya apa? Sudah nggak ada perang. Kita tetap berdoa supaya dunia ini aman. Kenapa dia tidak bebas? Kenapa dia tidak bisa mengalami kebebasan? Karena dia nggak ngerti kebenaran. Oleh sebab itu Alkitab katakan tadi bahwa kebenaran yang kita ketahui, yang kita kenal itu rema dari logos itu yang akan memerdekakan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, catat ini. Kebenaran itu selalu memerdekakan. Saya ulang. Kebenaran itu selalu memerdekakan. Dan di luar kebenaran tidak ada yang benar-benar merdeka, saudara. Dunia ini selalu menawarkan apa? Kemerdekaan di luar kebenaran. Yang pada akhirnya kemerdekaan yang ditawarkan oleh dunia ini adalah kemerdekaan semu. Saudara, mari saya dan saudara, Arauna yang saya kasih, tularkan merdeka, bebas, itu yang sesungguhnya di dalam kebenaran. Mari kita sama-sama merenungkan. Beberapa kebenaran ditawarkan oleh dunia, ya. Tapi itu kebenaran, kemerdekaan, maaf saudara. Kemerdekaan yang ditawarkan oleh dunia dan kemerdekaan itu sebenarnya semu. Contoh, kalau kita ada masalah pinjaman online, saudara, dengan mudah setiap hari muncul di HP saya. Tawaran-tawaran. Sangat konyol kalau kita mengatakan kita tidak tahu bahwa itu berbahaya. Itu adalah kemerdekaan semu. Tapi ada banyak orang kemudian terikat dan bahkan selama masa pandemi dijumpai orang-orang di bangsa kita yang mengalami tekanan karena pinjaman online. Bahkan ada beberapa yang sampai mengakhiri hidupnya. Itu adalah kemerdekaan semu yang bukan karena melakukan kebenaran. Yang kedua, anak-anak muda, generasi milenial dan orang-orang hari-hari ini saudara, ditawarkan apa itu? Gaya hidup hedon. Ya. Apa itu gaya hidup hedon, saudara? Apa itu gaya hidup hedon? Coba. Dan itu merupakan gaya hidup yang, wah pokoknya yang penting keren. Hidup tanpa orientasi keuangan yang jelas. Sehingga keuangannya tidak sehat. Gak ada perencanaan, yang penting pokoknya happy, keren. Ya, ada anak-anak muda yang ikut gaya seperti itu, ada fashion week, semua itu. Nah, saudara,
Hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus hanya untuk cari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Pokoknya saya senang, pokoknya saya puas tanpa batas. Contoh, boros dalam membeli sesuatu yang diinginkan. Yang penting saya happy, refreshing, healing. Kembali lagi kata itu. Healing. Healing jadinya sinting, saudara, maaf kata. Karena kemudian kita terjebak di dalam pemakaian kartu kredit yang tidak disiplin, tidak menyadari hidup yang berfokus kepada goal yang berguna. Ini sekali lagi kebenaran yang semu, saudara. Contohnya lagi, saudara. Mari kita buka ya, Amsal 10 ayat yang ke-6. Waktu saya mempersiapkan ini, Tuhan ingatkan ayat ini untuk menjadi salah satu ilustrasi. Amsal 10 ayat 6, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Berkat itu ada di atas kepala orang benar. Saudara mungkin sedang mengalami, aduh saya diperlakukan gak adil. Contoh saudara, wah tenaga pemasaran saya atau orang yang kepercayaan saya keluar. Mengambil semua pelanggan saya, mempengaruhi orang, mengatakan hal-hal yang buruk terhadap produk saya. Dan saudara akan, tahu begitu saya balas dendam. Saya akan kerjain orang itu. Shhh. Jangan kerjakan kemerdekaan yang semu. Berkat itu ada di atas kepala orang benar. Jangan sampai karena situasi dan perlakuan orang, saudara mengerjakan sesuatu yang salah sehingga saudara tidak lagi posisinya orang benar. Karena berkat bukan ditentukan perlakuan orang. Dalam pelayanan mungkin saudara, kami pun mengalami perlakuan yang tidak adil. Kita percaya kepada orang, bahkan percaya kepada orang-orang yang kita undang mungkin atau kita katakanlah untuk bersama-sama dalam pelayanan. Tapi kemudian mengerjakan hal-hal yang tidak tepat, tidak sesuai dengan etik, ya bahkan saudara mengerjakan hal-hal yang merugikan, mengkhianati. Enggak perlu kita bereaksi untuk menjadi orang yang tidak benar. Kenapa saudara? Berkat ada di atas kepala orang benar. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau mengerjakan hal itu, engkau mengalaminya, percaya ini. Bahwa Tuhan kalau saya benar, berkat itu bukan ditentukan oleh pekerjaan orang atau perlakuan orang, tapi atas posisi saya sebagai orang benar. Karena berkat ada di atas kepala orang benar. Saudara memahami itu? Bahwa inilah menghidupi kebenaran firman Tuhan. Pada waktu situasinya sulit, maka ayat ini menguatkan saya dan juga saudara secara pribadi. Itulah yang namanya rema, saudara. Kekuatan firman itu seperti benih yang kecil, yang sepele. Sepertinya seperti itu. Tapi tahukah saudara, benih itu, biji itu kalau ditanam cuman kecil, disirami gak kelihatan, tapi ada satu waktu. Kalau benih itu tumbuh menjadi satu pohon yang kuat. Dan kemudian bukan hanya itu, satu benih itu menjadi satu hutan yang lebat. Pohon yang kuat, kena hujan, kena badai, akarnya dirambatkan di tepi aliran air. Dia tidak akan goyah. Yang percaya katakan amin. Dia tidak akan goyah. Karena kekuatan akar dari sebuah benih kecil yang tidak berarti. Saudara, saya dan saudara punya benih yang sepertinya tidak berarti, itu firman Tuhan. Alkitab, buku yang mati berisi perkataan yang menghidupkan. Mari kita lihat satu klip tentang kekuatan sebuah benih. Seperti kita perumpamaan benih itu adalah firman Tuhan.
Sudah diberkati dengan klip ini, waktu saya ngajar kepada anak-anak kami juga, anak-anak sekolah minggu, King Kids Passion, mereka dijamah Tuhan juga dengan klip ini. Bahwa benih itu gak berarti, benih itu kecil, tapi begitu dia tertanam, menemukan aliran air, tidak pindah-pindah benih itu, tetap di situ dan menancapkan akarnya ke bawah untuk mencari sumber-sumber kehidupan untuk pohon itu tumbuh, menjadi pohon yang kuat. Dan ada perkataan, tadi quotes yang mengatakan, benih iman karena firman rema itu saudara. Kalau dia sudah tertanam, maka mau hujan, mau badai, apapun keadaanmu saat ini itu tidak akan menggoyahkan. Bahkan sekalipun kau sedang ada keadaan yang secara fisik berat, jawaban doa yang tidak sesuai yang kau doakan. Tapi karena kau punya benih firman, kau seperti pohon yang tegak dan kuat. Orang akan melihat hidup menjadi kesaksian. Bagaimana engkau mengalami kehidupan yang penuh goncangan, hujan, badai. Tapi pohon kehidupanmu dan kehidupanku tetap berdiri kuat. Sama benih dari bangsa kita yang sederhana pada waktu perjuangan di tahun 1945 terjadi kemerdekaan adalah dari orang-orang sederhana. Tapi yang mencintai, yang menanamkan benih cinta akan bangsa dan negara ini. Dan kemudian menghasilkan kemerdekaan dan bukan hanya itu akan terus bertumbuh. Kita berdoa, bukan hanya untuk pribadi, bukan hanya untuk gereja, tapi untuk bangsa dan negara kita. Supaya setiap benih yang kecil yang ditanam itu tumbuh menjadi pohon yang besar, menyatakan kuasa dan kekuatan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Yes Tuhan, jamah setiap kami, jamah setiap kami. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sembah Tuhan, nyanyikan pujian itu saudara. Kita menang karena firman Tuhan. Kita ada karena perkataan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi aku percaya bahwa Roh Kudus dengan kuasanya akan hadir di mana-mana tempat. Dengan siapapun kami saat ini Tuhan, Kau hadir nyata di tengah-tengah kami. Jamah setiap kami. Bawa kami untuk sungguh-sungguh hidup mencintai firman Tuhan. Yang pertama firman Logos yang tertulis. Karena itu akan menghasilkan firman rema yang spesial di setiap keadaan kami. Bapa-Mu berdoa untuk jemaat Arauna secara khusus. Supaya lewat bread, lewat renungan harian yang ada di media sosial GBI Arauna. Kami pakai, kami terjemahkan juga itu secara sederhana untuk anak-anak kami. Ini menjadi bulan kebangunan rohani untuk kami sekeluarga. Bersama-sama mencintai firman Tuhan. Supaya ada kemerdekaan karena kebenaran yang kami pegang. Karena kami mengenal dan mengetahui kebenaran itu terjadi. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih di bulan ini bangsa kami akan memperingati kemerdekaan yang ke-77 Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau menguasai bangsa ini supaya bangsa ini menjadi raya. Tuhan akan ada kegelapan di dalam ekonomi, keadaan sosial, keadaan kenyamanan, pangan, sandang. Tapi di tengah kegelapan itu biar Engkau menjadikan bangsa Indonesia seperti pada waktu zaman Yusuf. Ada kelebihan, ada lumbung-lumbung yang penuh di setiap kehidupan bangsa ini. Dan juga di setiap kehidupan kami pribadi. Berkati gereja GBI Arauna di mana kami ada. Mulai dari Bapak Gembala, seluruh pelayan Tuhan. Kami tertanam di gereja ini Tuhan. Kami mau bertumbuh. Dan kami berdoa supaya gereja ini satu kali kelak punya tempat ibadah yang tidak pindah-pindah. Settle Tuhan, kami bisa memuji menyembah Engkau dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Akhirnya kami berdoa untuk setiap jemaat, setiap kami yang hadir. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Kami terpercaya Kristus menyatakan diri saat kami cinta firman-Mu. Engkau menguatkan mereka yang sedang ada dalam keputusasaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan setiap hati memuji Tuhan. Menguasai diri lebih lagi sehingga kuasa firman Tuhan bisa bekerja. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah terus
Buatlah mujizat di tengah-tengah kami untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita sekalian, mencurahkan berkatnya atas kita. Damai sejahtera dan penyertaan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, tak percaya Yesus. Love God, love people. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang seperti pohon di tepi aliran air itu terjadi, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak kering daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan kita jadi berkat dimanapun Tuhan utus saya dan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Ku diangkat